Misalnya kita juga lihat toh Angelina Jolie itu ya, dia melakukan yang namanya preventif mastektomi. Dia belum menderita kanker, tapi payudaranya diangkat. Perkenalkan, saya Paran Bagionoto ya. Saya seorang dokter bedah umum. Saya lulus di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada tahun 90 ya. Saya angkatan tahun 1984. Dokter, jadi bila mana kita harus memiliki awareness apakah saya ini kanker atau enggak? Kan tadi dokter bilang kan kalau negara-negara besar itu kan dia trennya, trennya menurun ya. Betul, trennya menurun karena memang dilihat di awalnya kan, jadi belum terjadi. Ada preventifnya. Nah sekarang gimana caranya? Apakah keluarga saya ada yang kanker, maka saya harus periksa dini? Nah, betul. Atau ada gejala dulu, bagaimana tuh dok? Ya betul. Jadi kalau kita bicara mengenai screening ya, nanti ada protokol atau ada guideline dari American Cancer Society. Ya, dia mempunyai guideline untuk kanker-kanker tertentu apa screeningnya. Karena screening itu penting. Tidak saja screening fisik, tetapi secara histori, ya. Ada riwayat keluarga, ada riwayat pribadi, ya, yang harus kita ketahui. Riwayat pribadi misalnya kayak kolitis, pernah mengidap namanya radang usus besar, maka dia akan mempunyai risiko terjadinya kanker usus besar. Atau riwayat terjadinya polip di usus besar, walaupun itu jinak waktu itu, dia akan jadi kanker. Misalnya pada adenoma polip itu akan jadi kanker, tinggal nunggu waktu ya. Misalnya kita juga lihat toh Angelina Jolie itu ya, dia melakukan yang namanya preventif mastektomi. Dia belum menderita kanker, tapi payudaranya diangkat ya, karena ibunya menderita kanker dan dia melihat ada yang namanya onkogen yang BRCA 1-2-nya positif, maka ya 80% orang itu pasti akan menderita kanker, tinggal nunggu waktu aja ya. Hal-hal seperti itu sudah dilakukan kalau di negara maju. Di negara kita untuk sadar terhadap diri sendiri aja enggak, ya kan? Betul. Pemerintah mungkin sudah ada cara memitigasi, mengedukasi, tapi kita sendiri seperti ya fine aja ya, enggak seperti nggak ada apa-apa. Itu pentingnya screening, mulai dari riwayat keluarga, riwayat pribadi, kemudian apakah kita masuk dalam kategori yang mempunyai faktor risiko rendah, sedang atau tinggi, kemudian baru menjalankan yang namanya protokol screening, sehingga kita akan mendapatkan kalau terjadi kanker itu kanker-kanker yang awal. Kalau kita lihat di negara kita justru orang itu datang dalam keadaan yang lanjut, maka angka kematian penyebab kanker di Indonesia juga pasti lebih tinggi daripada di negara maju. Sehingga trennya meningkat, baik angka kejadian kanker ataupun angka kematian karena kanker. Screening itu ada yang namanya average risk ya. Orang umum yang mempunyai resiko rata-rata, misalnya usia ya. Sesudah usia 50 tahun misalnya, penyakit apa saja yang mempunyai risiko rata-rata walaupun dia tidak punya riwayat keluarga. Misalnya hepatitis kan menyebabkan terjadinya risiko terjadinya kanker hati juga ya. Itu yang namanya high risk, orang yang ada dalam risiko tinggi. Berbeda cara screeningnya. Orang yang average risk, risiko rata-rata ini orang yang normal-normal aja, yang tadi Bu Ruth ya, yang kita ini nggak ada apa-apa, riwayat nggak ada, tapi tetap punya risiko berdasarkan umur ya. Apalagi kalau kita lifestyle-nya lifestyle yang pro kanker. Ya, dan mungkin yang dokter katakan screening tadi, misalnya untuk wanita ya dok ya, melakukan rutin pap smear ya untuk melihat apakah ada potensi. Betul. Kalau dia sudah berkeluarga, lebih baik pap smear setiap tahun gitu ya. Atau pada saat medical check up mungkin sekali-sekali mengecek tumor marker gitu ya dok ya. Ya. Tapi itu biasanya batasan usia 50 kah? Tergantung jenis kankernya ya. Tetapi
kebanyakan pada average risk biasa kalau sudah di atas 50 tahun tuh orang mempunyai resiko rata-rata untuk terjadinya kanker ya. Karena faktor degeneratif, faktor mutasi, atau juga lifestyle ya, seperti itu. Sehingga pada batasan di atas 50 tahun itu sudah mempunyai resiko yang rata-rata untuk terjadinya kanker, walaupun kita ini boleh katakan sehat gitu ya. Saya justru menyoroti lifestyle ya. Lifestyle. Kita ini kan selalu ngekor dari belakang perkembangan di luar, di negara yang maju ya. Dimana sekarang katakanlah lifestyle yang seperti itu sudah ditinggalkan karena sekarang sudah yang pro kesehatan ya, makanan yang berbasis fermented food misalnya, terus berbasiskan tanaman, sayuran dan buah-buahan ya. Yang steak kan dulu mereka makan ya, sekarang sudah enggak, tapi di sini baru makan daging gitu kan. Sekarang di sana salad itu favorit dok. Ya, betul. Ya, di sana sudah ditinggalkan, di sini masih ngetren. Ya, harusnya kalau kita sudah terhubung, ya, sudah interconnection antar negara, tentunya pengetahuan ini segera berubah, ya. Oleh sebab itu kalau kita nggak berubah, hidup kita pun terdisruption, ya. Di sana sudah berkembangnya trennya begitu, kita ya tidak beradaptasi dengan perkembangan ini, khususnya yang dari kesehatan. Kita tahu di Amerika itu tahun 2035 roadmap-nya itu kan FAS ya, Food as Software. Jadi justru akan mengembangkan makanan-makanan berbasiskan nutrisi ya, tentunya nutrisi-nutrisi yang pro kesehatan ya, bukan pro kanker ya. Iya. Dimana itu seperti software aja, digabung-gabungkan ini nanti siapkan nutrisi ini. Karena kita misalnya satu gelas susu itu hanya 0,3% nutrisinya, selebihnya air. Mengapa kita tidak memproduksi nutrisinya saja, tidak airnya? Untuk memproduksi satu gelas susu perlu sapi, ya, perlu lahan yang besar, perlu pemborosan air, electricity, belum lagi gas rumah kaca, ya, efek gas rumah kaca. Karena peternakan sapi itu dari kotorannya misalnya ya. Mengapa tidak dibuat nutrisi yang memang dibutuhkan tubuh, yang lebih murah, lebih eco-friendly ya toh? Seperti itu. Sekarang basicnya untuk membuat food atau makanan itu berbasis makrobiologi, ya kan? Ayam, terus sapi, kambing, babi, makrobiologi. Ke depan yang namanya Food as a Software ya, tahun 2035 Amerika nih ya, negara maju yang lain juga mengadopsi ini. Itu basisnya adalah mikrobiologi. Kalau kita bicara mikrobiologi adalah fermented food ya. Ke depan bagaimana kita memfermentasi bahan makanan untuk diambil nutrisinya dengan basis kerja dari bakteri yang ada di alam ini, yang Tuhan sudah menciptakan. Arahnya ke konservativisme lagi nanti untuk makanan. Oh, dulu memproduksi makanan dengan basicnya adalah makrobiologi, makhluk-makhluk yang besar kan, kambing, ayam, apalagi untuk susu pakai sapi, daging sapi, ya kan, yang memboroskan resource dan merusak alam ya. Nanti tidak, nanti justru basicnya adalah fermented food untuk basicnya adalah microbiology. Dunia kita kan nenek moyang kita kan kalau masakan fermentasi itu kan banyak. Misalnya kalau di daerah Sumatera sana ada yang namanya dade, susu yang difermentasi, ya kan? Kedelai yang difermentasi. Makanan Korea, Jepang kan banyak ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun mereka sudah ada histori untuk makanan terfermentasi. Tetapi karena trennya kalah dengan industri, ya kan? Yang akhirnya kalah hal-hal tersebut. Tetapi berdasarkan kita tambah pinter, tambah bisa meneliti ini itu, teknologi itu akhirnya kembali ke konservatif, bahwa yang kita butuhkan itu bukan rasa dagingnya, tetapi nutrisinya kan, begitu.
Walaupun nanti kalau yang namanya food as a software, rasa juga bisa di engineering ya, sehingga rasanya enak, sehat, bernutrisi, murah gitu ke depan. Ya sama lah sekarang dengan mobil listrik, ya kan? Kita yang mobil biasa platformnya bakar bahan bakar, merusak alam, ya kan? Ke depan seperti Tamiya aja tuh, mainan anak-anak. Mobil listrik hanya komputer kasih roda aja, sumber energinya listrik. Lebih ke depan saya pikir kayak listrik, nanti teknologinya teknologi yang ramah lingkungan akan terjadi. Kalau ini sudah bergulir ya, pasti teknologi artificial intelligence-nya juga pasti akan berkembang ya. Ya tapi kalau kita tidak mau ikutin seperti ini ya, ketinggalan terus. Nanti bagian-bagian yang namanya negara berkembang itu bagian-bagian yang sebetulnya sudah mereka tinggalkan. Kita masih hidup di alam itu, padahal mereka sudah tinggalkan, selalu kalah. Ya, termasuk dalam bidang kesehatan. Ya, kira-kira itu. Sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan resource yang luar biasa. Cuma bagaimana kita ini ilmuwan menemukan ya, seperti yang makanan yang sehat itu nanti kan mikroorganisme, kerjanya mikroorganisme yang Tuhan sudah ciptakan itu yang akan termasuk misalnya di usus kita kan ada bakteri-bakteri yang komensal yang hidup ya. Kalau itu diberantas muncul masalah dengan kita banyak antibiotik dan sebagainya. Justru itu menimbulkan kekebalan kita. Yang kita tahu yang namanya mukosal imunologi, imunitas dari selaput lendir kita, di mana di situ ada kuman-kuman ya, yang berinteraksi dengan hidup kita, yang membuat hidup kita seimbang. Tetapi kalau kita keseimbangan itu kita ganggu dengan makanan, dengan lifestyle, dengan aktivitas yang tidak pro kesehatan, ya sudah keseimbangan itu hilang, muncul masalah kesehatan. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi kita lebih ke arah alamiah aja ya, alamiah lagi sekarang. Jadi back to nature nih dok judulnya kita. Betul, dengan berkembangnya teknologi akhirnya back to nature. Kalau hitung per tahun, tsunami terjadi sekali, dalam sehari 237.000 orang meninggal. Ya. Di atas 500.000 orang meninggal. Kalau dihitung 1 tahun, terminologinya 1 tahun, maka meninggal karena tsunami itu hanya separuh dari meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tetapi kecelakaan lalu lintas kan tidak membuat kita takut, ya kan? Yeah. Kita masih ngebut, masih nggak pakai helm,